إلا الله لا إله 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 إلا الله. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh masjid kita, Masjid Baitul A'la yang dirahmati Allah. Bersyukur kita rahmat, hidayah, taufik Allah senantiasa Allah limpah kepada kita bersama. Baik, pagi ini kita akan mengkaji tentang pasal terakhir, sifat-sifat tercela. Setelah kemarin kita mengkaji tentang bahaya dan penyakit berdusta, atau disebut dalam bahasa Arab dengan kadzibun atau kizbun. Maka sekarang akan kita sempurnakan persoalan itu dengan membaca beberapa buah ayat Al-Quran dan hadis, bahwa sebab orang banyak berdusta itu adalah ada kebiasaan manusia itu suka banyak bicara. Itu. Jadi kenapa orang banyak berdusta? Karena dia doyan berbicara. Doyan berbicara disebut dengan kasratul kalam. Kasratul kalam inilah yang kemudian membawa orang dalam berbicara dalam kehidupan sehari-hari, karena hobi dan dorongan hati untuk suka berbicara dan berbicara terus, akhirnya dia akan membicarakan sesuatu yang tidak ada. Dia akan mengada-adakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ada. Maka lanjutan daripada bahaya sifat dusta itu adalah kasratul kalam, banyak berbicara. Kasratul kalam dikatakan oleh Imam Syekh Muhammad Amin di sini, wa amma kasratul kalam fahuwa sifatun madhmumah. Banyak bicara itu adalah sifat tercela. Li'annaha yatawalladu minhu umurun muharramah au makruhah. Karena banyak bicara itu akan melahirkan perkara-perkara yang haram dan melahirkan perkara-perkara yang makruh, yang dibenci. Seumpama zikrul ma'asi wa ahwalun nas. Kalau orang banyak bicara, akan terlancar lidahnya menyebutkan perbuatan-perbuatan atau kelakuan-kelakuan maksiat, atau dia akan membicarakan tentang ahwal manusia. Si anu itu begini, si A itu begini, si A itu begini. Maka inilah bahayanya banyak bicara, dan ini ditimpa oleh semua orang. Tidak ustadz, ulama, tidak pula anak-anak, remaja, orang tua, orang kampung, orang kota, orang mana saja, orang komplek, luar komplek. Ini adalah penyakit yang paling berbahaya, doyan ngomong. Nabi SAW mengatakan, man kathura kalamuhu kathura sakatuhu. Orang yang banyak kalamnya akan banyak terjadi kesalahannya dalam berbicara. Man kathura sakatuhu kathura zunubuh. Orang yang banyak terjadi kesalahan dalam berbicara, niscaya akan banyak dosanya. Man kathura zunubuhu fannaru aulabih. Orang yang banyak dosanya, maka neraka lebih aula untuknya. Riwayat hadis oleh Imam Tabrani.
Dalam hadis lain dikatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kamu memperbanyak ucapan dengan tanpa dibarengi dengan zikrullah. Jadi kalau kita kasih ceramah kan banyak juga ngomongannya itu. Ya enggak, ngomong aja sejak awal sampai akhir orang ceramah ngomong aja. Jadi ngomong bukan seperti itu yang dimaksud. Tetapi la taksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kamu banyak berbicara dengan tanpa zikrullah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswah lil qalbi. Karena banyak ucapan, banyak bicara dengan tanpa zikrullah itu akan membawa kepada kesat hati kita. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang hatinya kesat. Jadi kalau ditanya, siapakah orang yang paling jauh dengan Allah? Orang yang hatinya kesat. Nanti kita lihat apa ciri-ciri orang yang kesat hatinya. Di antara ciri-ciri orang yang kesat hatinya, nanti karena kajian ini agak lama nanti, maka kita baca sedikit. Di antara orang yang ciri-ciri orang yang kesat hatinya, tidak tergerak jiwanya untuk memenuhi panggilan Allah. Orang azan di masjid, tidak ada tergerak hatinya untuk datang. Itu kesat. Begitu ada orang melakukan amal kebaikan, umpama ada orang ngumpul sedekah di komplek atau di pasar atau di mana aja, dia tak ada terdorong hatinya ingin bersedekah pula. Gitu. Itu kesat hati. Ada orang terjatuh atau dapat musibah, jadi orang kesat hati, nggak apa aja sama dia, nggak peduli aja dia. Biarlah, biasa mah. Nggak tergerak hatinya untuk ikut membantu, ikut berpartisipasi. Ini diantara tanda-tanda orang kesat hati. Nah, orang yang kesat hati itu biasanya hidupnya tak penuh dengan kepedulian. Tidak ada peduli dengan tetangga, tidak ada peduli dengan masjid, tidak peduli dengan RT, dengan RW, tidak peduli dengan masyarakat, apalagi dengan bangsa dan negara. Paling tak peduli. Sedangkan dengan dirinya aja nggak peduli dia. Ini orang yang sudah kesat hatinya. Apa bukti orang tak peduli dengan dirinya? Sholat sebenarnya kan kepentingan dirinya, nggak peduli dia. Puasa kepentingan dirinya, nggak peduli dia. Ini kesat hati. Kata Nabi, kullu kalami bini Adam alaihi la lahu illa amran bil ma'ruf au nahyan anil munkar au zikrullah. Jadi 3 saja yang tidak akan membahayakan kepada kita seluruh ucapan kita. Seluruh kalam anak Adam itu adalah bahaya untuknya, bukan keuntungan untuknya. Rugi aja terus. Yang tidak merugi bagi kita apabila kita berbicara hanya 3 kalimat aja, 3 model. Yang pertama, amar ma'ruf, mengajak, menyuruh, memotivasi orang untuk berbuat baik. Itu tidak kerugian untuk kita, itu keuntungan untuk kita. Yang kedua, nahyan anil munkar, melarang orang dari berbuat mungkar. Yang ketiga, zikrullah. Jadi kalau berbicara dalam agama, dalam 3 konteks saja yang diizinkan, yang menguntungkan untuk kita. Yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga zikrullah. Begitu yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Seluruh kalam anak Adam itu adalah kerugian saja untuknya, tidak ada yang keuntungan untuknya. Yang keuntungan untuknya cuma 3 model aja. Kalau tidak amar ma'ruf, ya nahi mungkar. Kalau tidak nahi mungkar, ya amar ma'ruf. Tidak amal ma'ruf, tidak nahi mungkar, ya zikrullah. 3 itu aja. Dalam riwayat lain dikatakan,
aksirun nas zunuban, aksaran nas zunuban, aksaruhum kalaman fima la ya'nihim. Aksarun nasi zunuban, aksaruhum kalaman fima la ya'nihim. Kebanyakan manusia itu dosanya adalah lantaran banyak dia berbicara sesuatu yang tak berfaedah. Jadi sumber kebanyakan dosa manusia itu adalah lantaran dia berbicara tak berfaedah. Pokoknya dia itu sudah tergerak aja lidahnya terus karena udah kebiasaan, tidak bisa nahan diri. Pokoknya ngomong aja. Nggak ada yang omongi lagi kejelekan orang. Nggak ada yang akan omongi lagi hal-hal yang maksiat gitu. Fa'alaika bisamti, maka diwajiblah kepada kamu untuk samt, untuk menahan lidah dari bicara. Fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi. Caranya gimana? Kurangi bergaul, jangan banyak bertemu dengan orang-orang yang kita biasa untuk ngobrolin orang. Wala tatakallam illa fi ma fihi silahu dinika, dan orang tidak berbicara kecuali pada sesuatu yang akan membaikkan agama, au dunia, atau untuk memperbaiki dunia. Udah jelas bisnis tak apa juga, ngomongin bisnis silakan, ngomongin dunia, akhirat silakan. Kalau udah ngomongi jelek orang berhenti aja gitu. Karena kalau kita udah ngomongi jelek orang, pengaruh untuk orang, tersebar sesuatu, tersiar sesuatu banyak yang tidak yang sebenarnya. Artinya kita menyebarkan dusta, atau kita menyebarkan sesuatu yang sebenarnya memang terjadi tetapi tak boleh disampaikan. Itu namanya fitnah. Ya, dia memang terjadi, huru hara. Jadi banyak bicara itu menimbulkan fitnah. Fitnah dalam hal ini yang kita maksud adalah huru hara, heboh, riuh. Apa tuh? Kalau hangat apa ya? Hangat dibicarakan. Ada ustadz baru datang dari Jakarta atau datang dari Pekanbaru, dari Padang, dia hangat dibicarakan orang di mana-mana. Itu baik. Tapi tidak nih riuh. Syanu begini, syanu begini, syanu begini, syanu jeleknya begini, syanu rendahnya begini, syanu kurangnya begini, syanu lebih begini tapi dia begini gitu. Itu awal dari dusta. Kita lanjutkan hadis Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya kamu memiliki atau diberikan Allah malaikat yang menjaga, yaitu kiramin katibin. Dia tahu apa yang kamu kerjakan. Ini harus diketahui oleh manusia bahwa kita mempunyai malaikat yang mencatat apa yang kita bicarakan. Kalau kita sendiri, bukan sendiri pada hakikatnya kita banyak. Oleh karena itu, aksiru, perbanyaklah untuk diam. Dan andai berbicara dengan kalam yang sahih, serta berbicara dengan tujuan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta zikrullah. Baik, pada satu saat Imam Ibrahim bin Adham, di dalam kitab disampaikan, apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Nazala bi ad-diyaf. Satu ketika datanglah banyak tamu ke hadapan. Ibrahim bin Adham ini adalah ulama yang kasyaf, ulama yang wali. Kata Ibrahim bin Adham, fa'alimtu annahum abdal. Aku tahu bahwa tamu-tamuku yang banyak datang itu adalah para wali abdal.
Fakultu, aku berkata kepada wali abdal itu, usuni biwasiatin, ausuni, wasiatkanlah olehmu kepadaku dengan satu wasiat. Wahai wali abdal, engkau berilah aku ini nasihat dengan satu atau dua nasihat, sehingga nasihatmu itu bisa menimbulkan rasa takutku kepada Allah sebagaimana engkau takut kepada Allah. Jadi para wali itu rasa takutnya kepada Allah sangat tinggi, ya karena rasa takutnya kepada Allah sangat tinggi, itulah maka Allah dekat dengannya. Kalau rasa takut kita kepada Allah itu lemah, maka Allah akan jauh dari kita. Jadi semakin takut kita kepada Allah, semakin Allah dekat dengan kita. Semakin berani kita kepada Allah, Allah akan menjarak dari kita. Wali Allah itu sangat takut kepada Allah. Maka adhyaf itu, para wali abdal, memberi nasihat agar kamu selalu ada rasa takut kepada Allah dalam hatimu. Maka dia bernasihat tentang 6 perkara. Nusika bisa ba'ati asya. Apa kata beliau? Kami akan bernasihat kepadamu wahai Ibrahim bin Adham tentang 7 macam nasihat. Yang pertama, man kathura kalamuhu fala tatma fi yaqzati qalbi. Ingat, siapa yang banyak ucapannya, banyak kalamnya, jangan diharapkan hatinya akan bangun. Tidak pernah bangun hatinya. Hati yang tidak bangun itu adalah hati yang tak tergerak melakukan kebaikan. Itu hati yang tak bangun. Tak mengapa saja baginya, tak persoalan saja baginya kalau dia tak sholat, dia tak zakat, dia tak puasa, tidak ada apa-apa aja, adem ayam aja dia. Itu namanya hati yang sedang tertidur, hati yang tidak bangun. Hati yang bangun adalah hati yang sadar. Hati yang sadar adalah hati yang tahu bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Hati yang tahu bahwa dia bukan sendiri, dia mempunyai Allah, Tuhan yang wajib ia sembah. Yang kedua, orang yang banyak kalamnya maka jangan diharapkan akan bangun hatinya. Yang kedua, man kasura kalamuhu, ini masih banyak omong. Orang yang banyak kalamnya, fala tatma fi antasila ilaihil hikmah. Jangan engkau harapkan ia akan sampai, akan membawa kepada hikmah. Gini Pak, kalau kita kasih nasihat anak, ngomong aja kita banyak-banyak terus sama anak, itu anak bisa nggak ngerti dia. Nggak bisa dia mengambil faidah. Bapak ini mau ngomong apa ya? Ini diomongin, itu diomongin, ngomong lagi. Saya mau megang yang mana nih? Gitu. Maka kata beliau, kalau mau memberi hikmah agar itu berhikmah bagi orang, artinya bisa berpengaruh bagi orang apa yang kita ucapkan. Ngomongnya jangan banyak-banyak, ngomongnya dikit, akan ada pengaruh pada diri orang. Tapi kalau kita omongnya banyak, itu tak ada pengaruh, ya, dan akan menghilangkan kewibawaan. Orang yang banyak bicara itu hilang kewibawaannya. Kenapa? Karena kalimatnya tidak mengandung hikmah lagi, tidak membawa kepada hikmah, tidak membawa kepada perubahan. Hikmah itu adalah perubahan. Sesuatu yang disebut dengan berhikmah, hikmah apabila disampaikan kepada seseorang mempengaruhi jiwa orang. Itu kalimatnya disebut dengan kalimat hikmah. Kalimat yang tidak hikmah, kalimat yang disampaikan tapi tak mempengaruhi jiwa orang.
Gitu. Coba kita lihat yang ketiga. Man kasura ikhtilatuhu bin nas fala tatma' fi nawalihi halawatul ibadah. Orang yang banyak bergaul dengan manusia banyak, kesana duduk bergaul, sana duduk main domino, kesana duduk apa lagi main gaplek, sana duduk pindah lagi main bola, sana duduk main apa lagi, pergi mancing-mancing, pindah lagi sana, pergi ke pasar, pergi shopping, apa lagi. Pokoknya dia itu banyak luas pergaulan. Gaulnya luas, bercampur dengan anak manusia tiap hari. Kata Wali Abdal fala tatma, dia tidak akan memperoleh manis ibadah. Manis ibadah itu didapatkan dengan menyedikitkan pergaulan. Kalau banyak pergaulan, banyak yang dilihat. Banyak yang dilihatkan membimbangkan hati. Karena manusia tidak akan mampu untuk mengerjakan sesuatu yang banyak. Dia hanya mampu mengerjakan beberapa pekerjaan saja. Ini sebetulnya belajar tasawuf ini untuk meringankan beban. Kita kalau tak akan mampu rasanya mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka kita jangan dekat-dekat kepada pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu boleh kita kerjakan, boleh tidak. Dia cuman boleh pilih kita. Kalau boleh pilih, ya enak tidak datang aja. Karena kalau tidak datang, kita tidak akan dihukum, kita tidak akan didenda, kita tidak akan disanksi oleh Allah atau oleh manusia. Nggak datang kita ke tempat itu, nggak akan ada apa-apa, nggak akan dosa. Maka dia tak memilih tempat itu. Kenapa? Karena dia tidak mau untuk bercampur baur pikirannya yang baru lagi. Jadi semakin banyak pergaulan bukan semakin mendapatkan lezat iman, tetapi akan mendapatkan tidak enak ibadah itu, tidak nyaman ibadah itu. Yang dikatakan manis ibadah itu terasa enak. Ciri-ciri orang enak ibadah itu gimana? Dia baru jam 11 siang, dia bilang, aduh, kok lama lagi ya waktu zuhur ya, gitu ya. Ditunggu-tunggu tuh waktu zuhur tuh. Waktu maghrib, hari masih jam 5 nih, dia udah merasa lama itu mah. Duh, lama banget ya. Kok lama banget nih maghrib nih. Ditunggu-tunggu juga waktu maghrib, baca-baca juga Quran. Aduh, rindu dia untuk datang waktu maghrib, rindu dia untuk datang waktu sholat, rindu dia untuk datang waktunya untuk baca Quran, rindu dia untuk datang waktunya waktu pengajian dan macam-macam. Itu namanya orang yang mendapatkan manis ibadah. Ya. Yang keempat, man afrata fi hubbid dunya khifa alaihi su'ul khatimah wal yazubillah. Orang yang melakukan sesuatu karena cinta dunia, sedekah umpamanya. Kenapa kamu sedekah? Seganlah kita tak sedekah. Orang sekampung sedekah, dipandang rendah kita nanti. Kalau kita tak pula ikut menyumbang lah, nyumbang juga lah dikit. Artinya dia beramal, dia beribadah karena mau dipuji, cinta dunia, mau disanjung, mau dipandang oleh orang. Baik ibadah mahdhah seperti sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, atau sedekahnya, apa seluruh apapun kegiatannya, dia beribadah itu adalah karena pengen untuk mengharapkan dunia, bukan mengharapkan reda Allah. Kata para wali abdal, khifa alaihi su'ul khatimah. Orang yang semacam ini, sekali lagi, orang yang semacam ini dikhawatirkan akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati bukan dalam kalimah la ilaha illallah, tapi dia mati sesuai dengan niat dia dalam beribadah itu. Yang ke-5, nasihat beliau, man kana jahilan
fala tarju fihi hayatul qalbi. Nih jadi problem ini, Pak. Apa problem yang kelima nih? Kata beliau, orang yang jahil, maka jangan engkau harap pada orang jahil itu hidup hati. Jadi kunci orang akan hidup hatinya, kalau hidup hatinya akan bangun hatinya, bisa menerimakan kebaikan, kuncinya ilmu dulu. Tapi kalau dia menuntut ilmu itu yang tidak mau, ini payah ini. Ini payah ini. Orang yang tidak doyan menuntut ilmu, itu terjadi kerusakan yang berat pada ilmu. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Karena menuntut ilmu akan melahirkan orang faham dengan halal dan haram. Banyak alasan bagi orang yang tidak suka menuntut ilmu. Alasan yang pertama, ya sibuk. Disibuk, berapalah sibuk kita ini? Gak ada sibuk kita. Yang kedua alasannya bukan sibuk, malas. Tanya kenapa malas? Ustadznya nggak asik. Carilah yang asik. Nggak bisa di masjid Baitul A'la pindah ke masjid Baitul Amin. Nggak bisa di masjid Baitul Amin pindahlah ke masjid Baitul A'raf atau Baitul apa lagi gitu ya, Baitul Salam. Enggak juga, bikin lagi alasan. Kenapa enggak ke sana? Ustadznya asyik sana tuh. Jauh. Jadi sebetulnya pada intinya dia tak mau nuntut ilmu, itu aja intinya. Intinya dia tak mau nuntut ilmu. Nah, oleh karena itu jangan kita khawatir orang-orang yang belum candu untuk menuntut ilmu. Kita tidak boleh menyalahkan, kita tidak boleh merendahkan, tetap kita kasih motivasi agar apa? Agar hatinya jangan mati. Kalau udah mati kacau itu. Orang yang udah mati hatinya, walaupun maaf samping masjid rumahnya, maaf ya, bukan samping masjid kita ini, contohnya aja, walaupun samping masjid rumahnya atau depan masjid rumahnya atau belakang masjid rumahnya, tidak akan masuk tuh ke dalam masjid kalau hati udah mati. Maka oleh karena itu tambahlah ilmu. Yang keenam, man ikhtara suhbatuz zalim fala tarju fi istiqamatud din. Siapa yang memilih untuk berteman dengan orang zalim, jadi kita dilarang untuk berteman dengan orang zalim, kerjanya bikin maksiat aja terus. Kita dilarang berteman dengan orang seperti itu, Pak. Orang yang suka berbuat maksiat, berbuat kezaliman, jangan berteman. Namun siapa yang memilih orang zalim itu menjadi temannya, fala tarju fihi istiqamatud din. Engkau jangan harapkan engkau bisa istiqamah di dalam beragama. Lama kelamaan besoknya kamu akan ikut-ikut zalim. Kalaupun tidak ikut zalim, menganggap zalim itu tidak apa-apa. Ya nggak apalah. Orang kalau berteman dengan orang-orang jahat, mula-mula tujuannya mau ngajak orang berbuat jahat itu untuk berbuat baik. Lama kelamaan dia berbuat jahat. Oh, kalau tidak berbuat jahat, tak dingin aja hatinya lagi, tidak marah dia lagi melihat orang itu berbuat jahat. Ini berbahaya. Baik. Yang ketujuh terakhir, man talaba ridhan nas faqallama yanalu ridallah. Siapa yang di dunia ini mencari keredaan manusia, maka sedikit sekalilah orang yang mencari keredaan manusia akan memperoleh keredaan Allah. Jadi oleh karena itu, keredaan yang dicari adalah keredaan Allah. Keredaan manusia dicari tak akan pernah kunjung datang, maka tidak perlu dicari keredaan manusia. Tapi bukan pula berarti tidak perlu mencari keredaan manusia, kita harus menyakiti manusia, bukan begitu.
orang akan redha kepada kita bukan karena kita cari keredaannya, adalah orang akan suka redha dengan kita apabila kita yang pertama tidak nyakitinya, tidak mengganggunya, tidak mengurus atau mencikarai urusannya. Dia tidak akan marah dengan kita. Maka cukuplah kita tidak mengganggu orang mukmin yang lain dan selalu berbuat baik. Tak perlu dicari-cari keredaan orang dengan cara menjilat, dengan cara membujuk-bujuk, dengan cara merayu-rayu agar manusia itu redha kepada kita. Ya kalau rezeki ya udah. Jadi ini dimaksud mencari keredaan manusia ini dengan cara menjilat. Ini adalah 6 atau 7 buah pesan daripada Wali Abdal kepada Ibrahim bin Adham. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbuatan-perbuatan yang jelek itu, ini kan kita ngaji yang jelek itu, yang zamimah itu, akhlak yang zamimah sangat banyak. Sudah kita kaji yang kemarin, ada hasad, ada dengki, ada ujub. Ini masih banyak. Umpamanya akidah yang batal, keyakinan yang fasid, atau melakukan perbuatan dosa, meninggalkan taubat, bodoh dengan yang fardu, tidak tahu mana yang sunat. Itu sebetulnya adalah akhlak yang jelek juga. Nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunat, itu jelek akhlak. Kemudian sia-sia dalam beramal, kemudian melakukan makar, gaduh, atau melakukan hailah, alasan-alasan dalam beribadah, atau khianat, loba, tamak, memperturutkan hawa nafsu, mendengarkan alat-alat musik yang tidak jelas, dan banyak lagi, mencaci, meli'an, termasuk juga sumpah palsu, termasuk juga menzalimi, mubazir, dan tazyin berlebihan dalam berhias, mencintai kejahatan, kemudian berangan-angan, apalagi kurang pemalu, dungu, dan banyak lagi sifat-sifat tercela yang wajib kita buang di dalam diri kita. Dan mari kita sama-sama mengisi sifat-sifat yang baik, seperti meluruskan akidah. Mengaji akidah itu sangat penting sekali. Jangan dianggap bahwa ngaji akidah itu adalah bukan bagian terpenting dalam agama. Saya terus akhir ini menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana-mana, bahwa yang terpenting dalam agama itu 3. Yang pertama iman, masalah akidah. Yang kedua Islam, masalah fikih. Yang ketiga ihsan, masalah tasawuf, pembersihan hati. Ketiga-tiganya rukun agama. Oleh karena itu ketiga-tiganya kita pelajari secara serentak agar benar agama kita, baik diri kita. Barakallah, ada berkat, ada manfaatnya untuk kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.